Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Momon Darusman, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada siang hari ini, saya ingin melaksanakan praobservasi sebelum melaksanakan supervisi akademik ke kelas. Dan perkenalkan, ini rekan saya. Saya Budita Hirama SPD, guru geografi di SMA Negeri 3 Cibinong. Oke, baik Budita, hari ini saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan Budita untuk melaksanakan praobservasi, Bu ya. Yep. Di mana tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengamati jalannya pembelajaran Budita nanti di kelas. Kemudian adapun tujuan dari supervisi akademik itu adalah untuk mengamati, kemudian mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan guru nanti di kelas, Bu, gitu. Jadi kita mengevaluasi dan mengamatinya nanti. Kemudian observasi ini adalah sebagai persiapan, Bu ya. Nanti sebelum saya ke kelas, biar nanti Bu Dita ada persiapan nih, Bu ya. Persiapan, kemudian sudah siap dan juga nanti percaya diri pada saat di kelas nanti. Baik Bu Dita, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya sampaikan ke Bu Dita. Yang pertama itu adalah, saya ingin tahu nih Bu nih, Bu Dita itu kan ngajar geografi, Bu ya. Iya Pak. Nanti Bu Dita akan menyampaikan materi tentang apa, Bu, nanti? Untuk materi selanjutnya ini akan masuk ke pengetahuan dasar pemetaan, Pak. Pengetahuan dasar pemetaan iya. Itu materi yang sangat menarik, Bu ya. Iya. Kemudian untuk materi tentang pemetaan ini, tujuan pembelajarannya akan dilaksanakan Bu Dita nanti itu apa saja, Bu? Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian peta dan juga jenis-jenis peta, Pak. Mungkin sedikit sambil mereview pengetahuan mereka tentang peta yang telah mereka dapatkan dari SD atau SMP, seperti itu, Pak. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di peta. Sebagai syarat wajib di peta kan ada komponen-komponennya, Pak. Seperti itu. Oke, jadi tujuannya mereka memahami, kemudian mengidentifikasi, kemudian selanjutnya ada menganalisis, Pak, Bu ya, menganalisis tentang fungsi peta bagi kehidupan mereka sehari-hari, serta fungsi peta menganalisisnya itu peta sesuai dengan karakteristik wilayah sekitar, potensi dan karakteristik wilayah sekitar seperti di Kota Cibinong atau Kabupaten Bogor, dianalisis melalui peta. Peta. Jadi ada kebermaknaan lah ya Bu ya dari apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Iya. Kemudian Bu Dita pasti setelah ada tujuan pembelajaran, pasti ada apa nih area pengembangan yang hendak Bu Dita capai atau Bu Dita inginkan gitu dari materi pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan di kelas. Iya Pak. Untuk area pengembangannya, yang pertama itu saya ingin kemampuan belajar anak itu dikembangkan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi untuk ada anak-anak yang beragam, jadi semua kebutuhan anak ini terpenuhi, Pak. Lalu juga ada melaksanakan pembelajaran sosio emosional Bu ya. Oke. Bagus banget Bu. Jadi area pengembangan Ibu itu yang pertama adalah bagaimana menerapkan kompetensi Ibu dalam bidang sosial emosional di kelas. Kemudian Ibu juga menerapkan bagaimana sih kita memberikan suatu pembelajaran terhadap anak-anak yang beragam, Bu ya. Oke. Kemudian Bu, langkah-langkah dan strategi pembelajaran apa nih yang sudah Ibu siapkan atau akan Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti, Bu? Oke, mungkin kalau untuk langkah-langkah seperti biasa ya Pak, dimulai dengan pembukaan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak, kemudian untuk supaya anaknya fokus bisa ada mindfulness dulu Pak. Mindfulness Bu ya. Biasanya baru nanti ada pemaparan materi dari saya. Setelah pemaparan materi mungkin dijeda sedikit dengan ice breaking. Habis itu dilanjutkan dengan diskusi. Habis itu juga ada presentasi dari murid-murid gitu dari hasil diskusinya pada saat itu. Lalu mungkin terakhir ditutup dengan tanya jawab serta refleksi. Seperti itu, Pak.
saya sangat tertarik sekali nih dengan langkah dan strategi Bu Dita nih, ada mindfulness ya Bu ya. Betul. Mindfulness itu memang sangat penting Bu ya dalam suatu pembelajaran biar anak-anak itu sudah hadir lah ya Bu ya pada saat sebelum pembelajaran. Mungkin nanti Bu Dita juga pasti akan menanyakan bagaimana keadaan perasaan mereka gitu, dan supaya tidak jenuh ya mereka juga membuat atau Ibu membuat ice breaking ya Bu ya. Oke Bu, itu sangat luar biasa. Dan nanti pas ice breakingnya juga pasti yang menarik Bu ya gitu, sehingga anak-anak juga siap. Mungkin dari langkah-langkah tersebut itu saya juga ditunjang dengan saya membuat modul ajar Pak, modul ajar yang tadi berkompetensi sosio-emosional, habis itu juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus selanjutnya saya juga ada metode pembelajaran. Tadi saya sudah sebutkan ada ceramah, ada diskusi, ceramah bervariasi ya Bu ya. Ceramah bervariasi, ada diskusi, dan juga presentasi, tanya jawab. Selanjutnya juga ada model pembelajaran yaitu problem based learning (PBL) ya, yang bisa diterapkan di saat diskusinya mereka memecahkan permasalahan. Terus ditunjang juga dengan media pembelajarannya, ada buku, ada rubrik penilaian, dan juga ada laptop serta infokus. Laptop sama infokus. Jadi itu yang akan Ibu siapkan ya Bu Dita ya. Betul, Pak. Baik. Dalam setiap kegiatan Bu ya, pasti kan ada aja nih Bu masalah-masalah ya Bu ya. Nah mungkin Bu Dita bisa nggak menyebutkan atau mengidentifikasi ya kira-kira nih Bu, masalah-masalah apa nih yang nanti akan muncul atau akan ada nih pada saat pembelajaran Bu Dita nanti di kelas Bu? Mungkin dari pembelajaran sebelumnya mungkin ya Pak, kalau misalnya bisa dikira-kira gitu Pak ya, mungkin yang pertama permasalahannya adalah kurangnya fokus siswa pada saat pembelajaran. Kurang fokus ya anak betul gitu. Pak, kurang fokus. Setelah itu juga mungkin kurangnya motivasi dan juga motivasi, kurangnya minat belajar pada siswa seperti itu Pak. Jadi itu yang sudah Bu Dita identifikasi ya, masalahnya anak itu kayaknya kurang fokus nih gitu ya. Kemudian yang kedua kurang motivasi untuk belajar, terutama mengenai peta ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya minat. Berarti itu merupakan suatu masalah ya Bu ya. Nah berarti kalau Bu Dita sudah mengidentifikasi masalah itu, pasti Bu Dita juga ada nih rencana atau strategi yang akan Bu Dita lakukan nih untuk menghadapi masalah-masalah yang tadi sudah Bu Dita sampaikan yang akan muncul di pembelajaran nanti Bu. Kira-kira strategi dan rencananya bagaimana nih Bu? Ya mungkin kalau untuk tadi ya Pak, ada permasalahan siswa kurang fokus pada saat pembelajaran, mungkin nanti strateginya itu saya akan menekankan kembali perjanjian kelasnya. Ini kesepakatan kelas. Betul, berarti Bu Dita juga udah buat kesempatan belajar Bu ya? Kesempatan belajar. Nah itu seperti misalnya tidak boleh main HP di kelas pada saat pembelajaran, pada saat memang lagi pemaparan materi gitu ya Pak, atau misalnya ngobrol gitu kan, selain mungkin saat diskusi gitu ya Pak. Jadi pada saat materi siswa bisa fokus dengan cara tidak memegang handphone, tidak juga ngobrol dengan temannya, tapi siswa saya perbolehkan untuk minum gitu Pak. Minum boleh. Mungkin kalau nggak haus ya Bu ya. Nggak haus, nggak ngantuk biasanya. Kalau makan nggak boleh Bu? Nggak. Okay. Jadi hanya minum biasanya. Kalau minum mereka mungkin akan terisi lagi semangatnya, fokusnya. Gitu, Pak. Lalu untuk mungkin kayak untuk yang kurangnya minat belajar gitu ya Pak ya, itu atau motivasi juga. Nah itu mungkin saya selipkan tadi Pak, ada mindfulness, ada ice breaking. Nah itu mungkin untuk jeda. Medianya tadi kan Bu Dita udah bilang medianya mungkin yang lebih menarik ya Bu ya. Betul Pak. Jadi ada jeda, ada juga media yang menarik gitu, atau juga tadi selain ada ceramah yang bervariasi, ada juga diskusi. Jadi mungkin ada anak-anak yang lebih aktif pada saat diskusi seperti itu Pak pada saat kelasnya. Diskusi mengenai isu-isu kekinian Bu ya. Oke. Baik Bu Dita, strateginya tadi juga mungkin menurut saya sangat menarik Bu ya, yang nanti bisa Bu Dita laksanakan di kelas nanti. Saya semakin gak sabar nih Bu, ingin segera hadir di kelasnya Bu Dita. Nah, mungkin Bu Dita saya ingin tahu nih rencana kegiatan pembelajaran yang
nanti Bu Dita akan laksanakan itu kira-kira kapan nih Bu? Di hari apa, jam keberapa, tanggal berapa, di kelas berapa nih gitu Bu? Oke, baik Pak. Mungkin nanti akan ada di kelas 10.2. 10.2. Ya, 10.2 itu di hari Selasa pekan Selasa, depan. oke. Itu di tanggal 10 Oktober 2023. Di jam pertama Pak. Jam pertama, berarti kalau jam pertama itu dari pukul Jam 7 ya Bu? Iya Pak. Dari pukul 7, oke. Berarti kita rencanakan Bu ya untuk kegiatan supervisi akademik Bu Dita hari Selasa tanggal 10 di kelas 10.2. Baik Bu Dita, sebelum saya akhiri nih percakapan pada hari ini, saya ingin tahu nih Bu ya, apa yang Ibu dapatkan nih Bu dari percakapan kita hari ini nih Bu nih? Pasti kan ada lah ya. Yang Ibu dapatkan kira-kira apa Bu? Ya, mungkin yang pertama adalah gambaran situasi observasinya atau supervisinya nanti seperti apa Pak. Jadi udah ada gambaran Bu ya? Mungkin pada saat sampai dari awal sampai akhir jadi saya ke gambar nih. Tadi ada langkah-langkahnya juga gitu Pak. Lalu juga mungkin saya jadi tergambar sedikit tentang masalah-masalah apa yang kira-kira akan saya temukan di kelas. Yang akan muncul. Terus juga nanti kira-kira solusi strateginya seperti apa untuk menangani masalah tersebut. Oke, berarti Bu Dita sudah bisa menggambarkan kira-kira seperti apa ya, dan bisa, wah ini langkah-langkahnya nih yang harus dilakukan. Baik, Ibu terima kasih, dan hari ini sebagai praobservasi, dan nanti pada saat pelaksananya nanti Bu Dita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan bisa kita laksanakan dengan baik ya Bu Dita. Ya, amin Pak. Dan juga di hasilnya nanti ya mungkin yang terbaik lah, baik buat Bu Dita maupun buat anak-anak. Terima kasih Bu Dita, dan semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dita, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan Pak, pada saat praobservasi Bu ya. Nah kebetulan hari ini tanggal 10 Oktober kita akan melaksanakan observasi ke kelas Bu. Ya, baik. Dan untuk segala sesuatunya sudah siap Bu Dita? Sudah, insya Allah Pak sudah siap Pak. Di kelas berapa Bu? Di kelas 10.2 Pak. Di kelas 10.2. 10.2. Baik, mari kita ke 10.2 Bu ya. Baik, dan semoga untuk hari ini lancar ya Bu ya. Amin. Mari, Bu. Bismillah Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita kembali ke pelajaran geografi ya. Oke. Udah siap belajar hari ini? Kabar kalian baik? Ada yang kurang sehat? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, coba dilihat kerapihan kelasnya, sudah rapi? Kolong meja aman? Baik ya. Oke. Seragam lengkap ya semuanya ya? Oke, baik. Saya mulai pelajaran kita dengan absensi terlebih dahulu ya. Abdul Rafa, Adam, Ahmad, Akbar, Syifa, Tria, Yasmin, terakhir Zaskia. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya untuk pelajaran geografi hari ini. Alhamdulillah. Oke, boleh dipimpin doa terlebih dahulu oleh Syifa sebagai berdoa disebutkan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran geografi hari ini kita akan masuk ke materi baru ya.
Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang materi bencana. Nah, materi selanjutnya itu adalah materi mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Jadi kita belajar tentang peta. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian dapat memahami pengertian dari peta serta jenis-jenis peta. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di peta. Gitu ya. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis fungsi peta pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, kalian dapat menganalisis potensi serta karakteristik wilayah sekitar melalui peta. Nanti kita akan ada diskusi kelompok ya. Jadi nanti akan saya terangkan materinya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan juga ada presentasi dari hasil diskusi yang telah ada. Begitu ya. Oke, lalu sekarang boleh buka handphonenya untuk ke Mentimeter ya. Sebelumnya udah pernah ke Mentimeter belum? Belum, boleh. Saya pandu pakai Infocus ya. Di sini ya. Atau boleh ke www.menti.com. Lalu enter kodenya 2497 6929. Boleh di-scan atau boleh ke websitenya menti.com lalu enter kode yang ada. Ya, saya minta untuk mengisi. Nah, apa kabar hari ini? Coba ya, lihat di handphonenya udah ada kan? Apa kabar hari ini? Kalian bisa mengetikkan kata. Bisa mengetikkan kata nih. Coba ya, saya mau lihat kira-kira kabar kalian hari ini apa sih? Boleh dikirim ya? Wah, sudah ada nih. Alhamdulillah baik, senang, happy, sedih. Wah, sedih kenapa nih sedih? Ada yang sedih. Baik, banyak nih yang baik ya. Alhamdulillah dominasi di sini kelihatannya baik ya. Baik sama sedih. Waduh, banyak yang sedih juga nih ya hari ini ya. Semoga, wah, tapi alhamdulillah baik nih lumayan banyak. Oke, berarti alhamdulillah dominan baik ya. Baik, alhamdulillah. Yang sedih, mungkin nanti kita bisa have fun ya di pelajaran ini ya. Kita coba have fun. Oke, satu lagi. Sebelumnya kita sudah pernah untuk membuat kesepakatan kelas ya. Nah, tapi untuk hari ini kita coba lihat lagi kesepakatan kelas yang kalian inginkan tuh seperti apa sih. Misalnya saya ingin lebih banyak diskusi di kelasnya misalnya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kita buat pembelajarannya menyenangkan ya. Kita belajar tentang peta ya, supaya belajarnya lebih fokus. Terus juga semoga kalian nanti pikirannya nggak bercabang-cabang ya. Kita bisa menjernihkan pikiran kita untuk tenang sejenak ya. Coba kita mulai dengan mengambil nafas panjang terlebih dahulu. Tarik nafas. Oke, hembuskan perlahan. Tarik nafas sekali lagi. Hembuskan perlahan. Sekali lagi yang agak lebih panjang. Oke, hembuskan perlahan. Oke, sudah selesai hening sejenaknya? Sudah merasa lebih siap untuk belajar? Sudah, baik. Oke. Sebelum di SMP atau udah pernah ada ngeliat peta juga, belajar peta di SMP? Tentang apa kira-kira di SMP belajar petanya? Tentang skala, oke. Terus tentang apa lagi? Arah mata angin, apa lagi? Legenda, oh belajar tentang legenda juga, oke. Oh, koordinat peta, oke. Lalu kira-kira menurut kalian hubungan peta dengan kehidupan sehari-hari kalian apa? Menunjuk arah. Menunjuk arah, oke. Untuk tadi ya menunjukkan arah, orientasi, ada lagi kira-kira fungsi peta pada kehidupan kalian sehari-hari? Peta. Nanti kita akan memperdalam kembali materi tentang petanya. Tadi seperti tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, kita bisa ngelihat komponen-komponen peta, fungsi peta sehari-hari, juga nanti menganalisis potensi dan karakteristik wilayah sekitar.
Tapi sebelum itu saya mau ada asesmen terlebih dahulu ya. Asesmennya ada di Google Classroom kita. Silahkan dicek di Google Classroom ya. Sudah boleh di-refresh kembali dan diisi ya asesmennya. Baik, sudah selesai semua untuk mengerjakan asesmennya? Sudah ya. Itu tadi asesmen awal tentang gaya belajar, kesiapan belajar, serta tadi sedikit pertanyaan mengenai pengetahuan tentang peta ya. Nah, sekarang baru pertama tentang pengertian peta. Tadi sebelumnya sudah ada yang sedikit menyinggung tentang peta, globe, dan juga ada atlas. Coba kalau misalnya dari gambar ini nih, yang peta kira-kira di gambar pertama, kedua, atau gambar ketiga peta? Yang pertama peta. Lalu yang kedua, kalau kedua gambar apa ya? Globe. Oke, kalau yang ketiga gambar apa? Atlas. Oke, kira-kira ada yang bisa menyampaikan berarti peta itu pengertiannya apa ya? Ada yang bisa? Izin menjawab Bu, bapak saya kalau kita mengerti akan menjelaskan tentang apa itu peta menurut saya. Jadi menurut saya itu peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu. Baik. Saya dari Muhammad. Atlas perbedaannya atas dengan peta adalah atas menjelaskan lebih secara detail seperti koordinatnya. Oke. Koordinatnya Kalau dibentuknya berarti berupa ya kertas yang dibuat buku. Berarti atlas merupakan kumpulan dari peta-peta. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bari. Saya izin menjawab Bu. Perkenalkan, nama saya Kenza Mulia. Menurut saya manfaat peta sesuai gambar yang ada di layar tersebut adalah sebagai penunjuk arah atau navigasi yang dapat membantu kita dalam mengetahui tempat atau tujuan kita. Oke, betul. Jadi salah satu tujuan adanya peta gitu ya, manfaatnya peta bagi kehidupan sehari-hari yaitu adalah untuk menunjukkan lokasi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Kenza. izin Bu, saya Bari izin menjawab. Yap. Cara menggambarkannya adalah jika dataran tersebut lebih tinggi, biasanya digambarkan dengan warna yang lebih gelap. Misalnya di Gunung Bromo, jika dataran lebih tinggi, maka warna daerahnya akan lebih rada gelap atau coklat. Oke, kalau dataran rendah, kira-kira ada yang tahu warnanya apa? Biasanya Ya. warnanya lebih terang dan lebih hijau. Oke, warnanya hijau ya. Oke, kalau Saya Megan, izin menjawab. Bangunannya seperti perkebunan, pertanian, serta mungkin ada beberapa peternakan. iya, betul. Oke. Tepuk tangan untuk Megan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materinya? Sudah jelas? Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada diskusi kelompok ya. Baik, diskusi kelompoknya nanti akan melihat potensi dan juga karakteristik wilayah di sekitar Kota Cibinong atau di daerah Kabupaten Bogor. Gitu ya. Jadi akan ada diskusi kelompok, nanti akan ada pembagian kelompoknya terlebih dahulu. Oke, sebelum mengarah ke kelompok nih, kayaknya mukanya agak lesu-lesu nih, saya persilakan untuk minum dulu deh kalau yang bawa minum ya, boleh minum nih. Saya kasih waktu untuk minum terlebih dahulu supaya kembali fokus ya. Nanti masing-masing kelompok ya akan
saya bagikan tabel hasil diskusi atau untuk menuliskan hasil diskusinya. Apa saja yang dicari dari hasil diskusinya, yaitu adalah potensi dan karakteristik wilayah. Jadi karakteristik wilayah tadi, misalnya karakteristik wilayahnya antara Kota Cibinong ya, atau Kabupaten Bogor, misalnya secara karakteristik itu adalah misalnya mempunyai dataran tinggi atau dataran rendah. Nanti dari karakteristik tersebut potensinya apa? Misalnya cocok untuk perkebunan kah? Atau cocok untuk kawasan industri kah? Gitu. Jadi ada karakteristik terlebih dahulu baru masuk ke potensi. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, iya. Iya. Di Kota Cibinong atau Kabupaten Bogor. Nanti saya berikan juga ada peta pendampingnya. Nah, dari peta pendampingnya ini kamu bisa melihat kira-kira potensi di wilayah Kota Cibinong, Kabupaten Bogor itu ada apa saja. Lalu kemudian kalian bisa juga mencari informasi tambahan di internet ya. Jadi kalian bisa mencari peta baru dari internet. Jadi yang dilihat itu adalah dari peta ya. Jadi sekali lagi yang dilihat itu adalah potensi dan karakteristiknya dari peta. Baru nanti kalian tuliskan di tabel hasil diskusinya. Sudah cukup jelas? Oke. Saya akan membuat unjuk kerja. Nah, unjuk kerja itu adalah boleh berupa misalnya infografis seperti yang sebelumnya kita sudah pernah bikin, boleh infografis, atau boleh PPT, boleh bentuknya, atau misalnya nanti boleh juga berupa mading gitu, untuk di mading, itu juga boleh. Jadi nanti hasil dari diskusinya akan dipresentasikan dan juga akan dibuat hasil unjuk kerjanya. Seperti itu ya. Untuk unjuk kerjanya saya bebaskan sesuai dengan minat kalian, bakat kalian seperti apa gitu ya. Jadi oke, bisa dibentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 bisa di belakang ya. Oke, silakan. Oh iya benar. Berarti ambil beberapa modalnya itu tiga aja lumayan itu lebih tinggi dari gunung. Selatan Barat, Iya. Iya. Di ini kan di Kabupaten Bogor kan berarti. Boleh. Boleh. Iya. Kabupaten Bogor kemudian di Kota Bogor. Kabupaten Bogor. Ini untuk potensinya berarti pariwisata gitu. Jadi kan kamu lihat karakteristiknya dulu baru potensinya kan. Nah, kalau ini potensinya adalah potensinya untuk pariwisata gitu. Jadi bisa ditulis untuk potensinya apa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kan nanti bisa dicari ininya apa namanya potensi-potensi yang lain. Boleh dicari di internet ya sumber tambahannya ya. Atau secara Kabupaten Bogor keseluruhan juga nggak apa-apa. Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Jadi nanti boleh beberapa wilayah aja di Kabupaten Bogor tapinya. Boleh. Boleh. Kota Bogor ini Iya. Iya, boleh. Dari hasil diskusinya ya tapi ya.
Ya, boleh. Oke, kelas 10-2 sudah selesai berdiskusinya? Sudah menemukan hasil dari jawaban-jawaban mengenai potensi dan karakteristik wilayah di sekitar? Sudah. Oke. Kok kayaknya lemes banget sih? Mungkin ini ya biar semangat, kalau misalnya saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi 3 kali gitu ya. Biar semangat ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke. Sekarang selanjutnya setelah berdiskusi, kita akan menyimak teman-teman yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Kita mulai dari teman-teman di kelompok 2 terlebih dahulu ya. Oke, kita beri tepuk tangan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai karakteristik dan potensial mengenai dari suatu wilayah, yaitu Kabupaten Bogor. Saya Cecilia Megan Simanjuntak. Saya Dava Gustian Sobarna. Dan saya Beatrice Yori Trina Syanipar. Oke, saya akan mulai dari karakteristik dari Kabupaten Bogor. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas kurang lebih 2.664 km. Secara geografis terletak di antara 6,18,0 derajat sampai 6,47,10 derajat lintang selatan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 2. Oke. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ya, satu kelompok terakhir presentasi dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karakteristik wilayah dan potensial di wilayah Curug Nangka di Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Abdul Falwadi. Nama saya Dahyu Kumaiswari. Dan saya Moreno Arnoldi Mandik. Dan kami akan mempresentasikannya. Pertama di sini ada karakteristik wilayah Curug Nangka. Memiliki dataran tinggi yang berada di ketinggian 750 mdpl. Kemudian udaranya yang sangat sejuk, berkisar 20 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian jarak dari kota Bogor ini kurang lebih sekitar 13 km. Lokasi Curug Nangka Bogor terletak di Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, dan berada pada titik koordinat 6 derajat lintang utara sampai 106 derajat lintang selatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Terima kasih terhadap kalian yang sudah berdiskusi dengan baik ya, juga telah menyampaikan hasilnya, presentasinya dengan baik gitu. Coba saya mau tahu dong, ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak dari hasil diskusi atau presentasi tadi nih?
Ada nggak sih kesimpulan terkait potensi dan juga karakteristik di wilayah sekitar kita nih, khususnya Kota Cibinong dan Kabupaten Bogor? Boleh mungkin yang bisa memberikan satu kesimpulan dari hasil diskusinya? Oke. Syifa, boleh? Saya mau jelasin tentang potensi. Boleh, potensi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari teman-teman tadi yang presentasi yaitu potensi yang terdapat di Kabupaten Bogor itu sangat melimpah atau sangat banyak ya, karena Kabupaten Bogor itu diapit oleh kota-kota besar lainnya. Jadi bisa menghasilkan banyak potensi dari ekonomi, terus pariwisata dan lain-lain. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Megan mungkin untuk karakteristiknya tadi. Kalau bagi saya karakteristiknya itu adalah Kabupaten Bogor ini terletak di dataran tinggi yang mempunyai atau banyak potensi pariwisata atau potensi peternakan, perkebunan yang lain-lain yang mampu atau membangun ekonomi Kabupaten Bogor. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Syifa dan Megan. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulannya tadi ya, kalian telah mencari data-data terkait karakteristik dari mulai mungkin ketinggian tempat, bentuk muka bumi ya di daerah Kota Cibinong, Kabupaten Bogor, melalui peta yang ada. Lalu juga kalian akan sudah tadi menemukan potensinya apa sih, potensi dari wilayahnya gitu. Potensinya tadi ada ekonomi, habis itu ada juga dari segi pariwisata, peternakan, perikanan gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan akhiri pembelajaran kali ini, tapi sebelumnya kita akan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Oke, dipersilahkan. Oke, kelas 12 tadi kita telah selesai ada materi, ada diskusi, dan juga presentasi. Sekarang ada sedikit asesmen ya, sedikit asesmen formatif untuk meninjau kembali tadi pengetahuan kalian yang telah didapatkan. Silahkan bergabung ke quiziznya ya, boleh klik ini nih, join myquizzes.com, lalu kalian bisa untuk memasukkan kode gamenya 230271. Ya, jadi masuk ke website dulu, lalu masukkan ke kode gamenya yang ada. Bisa? Oke. Bagi yang sudah terhubung ke quiziznya, boleh langsung dimulai ya asesmennya. Silahkan dijawab dengan jawaban sebaik-baiknya ya. Gimana, seru soalnya? Seru? Mantap. Oke, ini ada beberapa nih yang menduduki peringkat teratas ya. Saya boleh sambil tanya-tanya ya ke teman-teman yang ada namanya di sini, sambil kita refleksi kegiatan hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama saya mau nanya ke Ira terlebih dahulu ya, Ira ya. Oke. Pertama, Ira, menurut Ira, apa sih yang Ira dapatkan pada pembelajaran hari ini, Ira? Hal-hal apa yang Ira dapatkan pada pembelajaran geografi di hari ini, Ira? Yang pertama jadi tahu arti dari simbol-simbol di peta. Kemudian dari warna-warna peta ternyata bisa menunjukkan
tinggi atau rendahnya suatu tempat. Juga ada simbol buat perbatasan antar kota atau daerah. Oke, jadi menurut Ira yang Ira dapatkan hari ini adalah berupa tadi komponen-komponen peta ya, pengetahuan tentang simbol, habis itu juga warna dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Bari ya. Bari, boleh ya kita tanya lagi nih Bari ya. Dari Bari, dalam proses pembelajarannya apakah ada tantangan? Dan kemudian cara untuk menyelesaikan tantangan tersebut tuh permasalahannya seperti apa Bari? Menurut saya tantangannya adalah tadi saat diskusi kita mencari informasi bisa dibilang terhalang oleh koneksi juga. Lalu untuk mengatasinya kami mencari sinyal dan bekerja sama seperti memberi tethering gitu juga. Oke, jadi permasalahannya atau tantangannya tadi ada pada saat diskusi kelompok ya, Ya. namun akhirnya terpecahkan permasalahannya karena dibantu oleh teman-teman sekelompok yang lain. Ya. Oke, baik. Oke, menurut Kenza, Kenza punya nggak sih tips yang mungkin bisa dibagikan sama teman-teman sekelasnya nih mengenai cara belajar supaya nanti mendapatkan hasil belajar yang memuaskan nih di masa yang akan mendatang. Coba mungkin boleh di-share ke teman-temannya Kenza. Kalau saya pribadi, kalau misal lagi jenuh atau kehilangan motivasi, mungkin bisa sambil dengerin musik atau cari format pembelajaran yang lebih menarik, misal kayak video yang berbasis kayak sekaligus hiburan di YouTube banyak yang kayak jadi sekaligus ada pembelajarannya tapi juga ada hiburan yang diselipin, atau bisa cari artikel-artikel yang kekinian jadi kayak bahasanya nggak begitu kaku gitu. Oke, jadi menurut Kenza untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal tuh bisa belajarnya dengan cara-cara yang menyenangkan gitu ya, Zaya, pakai musik gitu atau misalnya membaca artikel-artikel terbaru, mungkin dari sosial media juga ada ya pengetahuan-pengetahuan baru. Oke, sekali lagi terakhir kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih telah belajar di hari ini dengan tekun, dengan disiplin, juga mengikuti agenda-agenda pelajaran dengan baik gitu ya. Jadi pembelajaran kali ini tuh bisa, insya Allah bisa diterima pada diri kalian. Terus nanti juga akan bermanfaat ke diri kalian sendiri gitu ya. Oke, tak lupa kita akhiri pembelajaran kali ini dengan rencana pembelajaran untuk pekan mendatang ya. Jadi pekan mendatang saya minta untuk unjuk kerjanya sudah bisa dikumpulkan ya. Tadi jangan lupa hasil dari diskusi kelompoknya ada unjuk kerja, boleh berupa PPT, infografis ya, artikel untuk mading dan lainnya juga boleh. Itu nanti boleh dikumpulkan. Lalu juga minggu depan kita akan masuk ke materi baru di penginderaan jauh seperti itu. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa, dipandu lagi dengan Syifa ya sebagai ketua kelas. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran geografi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Momon. Bu Dita, semoga hari ini dalam keadaan sehat, Bu ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Nah, pada hari ini
saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dita terkait proses observasi di kelas kemarin ya, dalam rangkaian supervisi akademik tersebut yang sudah Bu Dita lakukan di kelas. Baik, Pak. Nah, pertanyaan pertama Ibu ya, kan Bu Dita sudah membuat modul ajar ya, ini modul ajar. Iya, betul, Pak. Dulu kan namanya RPP ya. Nah, apakah semua proses pembelajaran yang Bu Dita lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar atau masih ada nih kegiatan yang dilaksanakan Bu Dita yang belum sesuai dengan modul ajar yang Bu Dita buat? Untuk perbandingan antara modul ajar dengan kegiatan pembelajarannya ya Pak ya. Pada saat kemarin observasi itu sih Pak sebenarnya udah berjalan lancar. Paling hanya pada saat pembukaan itu saya agak sedikit tertukar antara runtutan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan kegiatan mindfulness. Paling itu aja sih Pak yang ketukar untuk urutannya gitu Pak. Dilakukan cuman urutannya mungkin agak sedikit keliru ya. Agak sedikit keliru. Terus tapi urutan yang lainnya mah sudah Alhamdulillah sudah sih sesuai ini ya Bu ya, sesuai dengan apa yang direncanakan sama Bu Dita. Iya Pak. Kemudian dalam proses pembelajaran ya, kita kan sudah merencanakan ya Bu, dengan matang. Tapi biasanya itu selalu aja menemukan kendala-kendala. Iya betul Pak. Apa nih kendala-kendala yang ditemui Bu Dita pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Yang pertama mungkin untuk kendalanya itu ada pada saat mindfulness-nya Pak. Jadi pada saat mindfulness itu mungkin memang karena belum terbiasa gitu ya Pak ya. Jadi dalam kondisi anaknya beberapa sudah ada yang menjalankan dengan baik gitu Pak ya, fokus, habis itu juga tenang gitu. Tapi beberapa masih ada yang bingung gitu atau misalnya masih senyum-senyum sendiri gitu Pak. Begitu juga mungkin dengan saya kendalanya karena memang baru melakukan ini gitu ya Pak ya. Jadi masih belum terbiasa seperti itu Pak. Jadi mungkin pembawaannya juga masih belum terlalu rileks gitu. Terus juga mungkin belum melakukan mindfulness yang beragam gitu Pak. Jadi itu untuk kendala yang pertama. Untuk kendala yang kedua Pak, itu ada pada saat asesmen awal dan asesmen akhir sih Pak. Jadi pada saat di awal pembelajaran dan di akhir itu saya menggunakan menggunakan internet gitu Pak, untuk masuk ke website ke Mentimeter, untuk masuk ke Google Classroom, Google Form, dan juga di akhir pembelajaran itu ada asesmen formatif itu memakai quizzes seperti itu Pak. Nah jadi kendalanya itu adalah ada beberapa anak yang terkendala kuotanya habis atau jaringan internetnya juga kurang bagus seperti itu Pak. Jadi lebih ke arah teknologinya sih Pak. Lalu kendala yang ketiga itu Pak pada saat keempat berarti Bu. Iya betul Pak. Ini pada saat refleksi di akhir pembelajaran Pak. Jadi pada saat refleksi sih mungkin saya masih melakukan refleksi yang konvensional gitu Pak ya. Jadi anak-anak belum terbuka untuk menyampaikan perasaannya atau feedbacknya dari mereka seperti itu Pak. Jadi mungkin pada saat refleksinya itu masih kurang terbuka anak-anaknya untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi kendalanya ada 4 yang ditemukan sama Bu Dita ya, mindfulness-nya belum maksimal lah gitu ya. Kemudian yang kedua itu dalam asesmen, kemudian masalah kuota ya Bu ya, iya, betul, kuota. Pak. Kemudian yang ketiganya adalah refleksi. Oke. Nah dari kendala tersebut adakah yang dapat dilakukan Bu Dita untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi ditemukan sama Bu Dita? Baik Pak, mungkin untuk mindfulness sendiri sih saya sepertinya harus sering
bertukar pendapat dengan guru-guru lain, Sharing ya, Bu, ya. sharing, Oke. betul Pak, sharing. Mungkin ada guru-guru yang sudah melakukan dengan kegiatan yang lebih variatif gitu Pak. Kemarin saya dengar ada yang menyetel lagu instrumen, musik instrumen. ya musik Oke, instrumen, lalu iya. juga ada yang bercerita gitu untuk meningkatkan kesadaran diri Oke. peserta didik gitu. Kayak seperti tujuannya apa atau motivasi belajarnya apa, seperti apa, seperti itu Pak. Jadi mungkin saya perlu sharing dan juga perlu banyak latihan lagi gitu Pak, Oke. agar anak-anaknya, agar saya juga pertama relax, ya habis itu juga anak-anaknya juga bisa ikut lebih relax dan lebih fokus. Iya. Oke. Lalu untuk yang permasalahan kuota internet gitu ya, atau jaringan internet, itu mungkin saya dari awal pembelajaran harus menyampaikan bahwa nanti kita akan ada kegiatan yang memerlukan kuota internet gitu. Jadi mereka mungkin bisa ada persiapan nih, ada waktu untuk Dikasih bersiap. tahu dulu ya, Bu. Iya, ada persiapan sebelum melakukan tesnya gitu ya. Tadi Pak, itu mungkin mereka bersiap untuk misalnya minta kuota sama temennya, Iya, atau iya. misalnya Catering ya. catering, atau misalnya mereka bisa beli dulu misalnya tapi pakai handphone. Udah persediaan lah gitu ya. Iya, betul Oke. Pak. Jadi mereka sudah ada persiapannya. Yang terakhir untuk refleksi. Nah, untuk refleksi sih saya mungkin tadi ya sama Pak kayak mindfulness, kayak butuh latihan dan juga sharing-sharing nih sama guru-guru lain di mana, atau sama Bapak juga. Ya, sharing boleh. Iya, jadi mungkin ada beragam refleksi, kegiatan refleksi yang lebih menarik, yang mereka mungkin lebih suka dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya itu tidak mencantumkan nama, karena kan anonim untuk pendapat gitu ya Pak ya. Jadi mungkin supaya lebih terbuka gitu, misalnya pakai sticky notes atau justru pakai Mentimeter gitu. Ya kemarin sih sebenarnya saya pakai Mentimeter itu pada saat awal pembelajaran, nanya kabar. Jadi mereka bilang kalau mereka baik, Kabar, lagi sedih. perasaan. Betul Oke. Pak. Jadi mereka lebih terbuka tuh pada saat awal pembelajaran, sebenarnya terbuka. Tapi pada saat refleksi saya cuman bertanya aja sama anak-anaknya. Jadi mungkin kurang ada keterbukaan untuk menyampaikan pendapat atau feedbacknya sih Pak. Feedbacknya ya. Ya, jadi belum benar-benar tergali apa refleksi dari anak-anak itu ya Bu ya. Iya, Kalau betul. misalnya langsung tunjuk gitu ya. Iya betul Pak. Coba misalnya ini sampaikan gitu. Anak-anak kadang ada yang malu-malu mungkin ya Bu ya. Oke. Betul. Jadi belum terbuka atau takut menyinggung perasaan saya juga Iya. misalnya. Iya. Jadi belum terbuka. Belum terbuka ya Bu Dita. Iya. Oke. Baik, kendala tadi sudah Bu Dita sampaikan. Iya, Pak. Ya, kemudian berikutnya kan pasti ada tanggung jawab nih dari Bu Dita untuk rencana ke depannya nih Bu ya. Iya, baik Pak. Nah, dari hasil supervisi akademik kemarin kan tadi ada masalah ini nih, ada kendala ini. Nah, rencana area pengembangan ke depan ya, apa yang akan dilakukan oleh Bu Dita gitu? Untuk rencananya mungkin saya akan melakukan beberapa strategi pembelajaran yang lebih variatif gitu Pak. Karena untuk menunjang keberagaman yang ada, termasuk juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga. Betul Pak. Berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, iya. itu mungkin bisa lebih variasi juga untuk menampung bakat anak, gitu, minat anak, terus juga gaya belajar mereka yang beragam juga gitu Pak. Jadi mungkin lebih ke arah tersebut dan juga saya ingin mengembangkan lagi tadi Pak untuk pembelajaran yang memakai sosial emosional, kompetensi sosial emosional. kompetensi Oke. sosial emosional. Jadi kayak anak-anaknya bisa lebih meningkatkan rasa kesadaran diri, Oke, manajemen iya, manajemen diri. kesadaran sosial juga. Lalu mungkin penguasaan kelas kali Pak ya, Penguasaan, juga oke, perlu iya. ditingkatkan Pak. Harus mulai dilatih lagi gimana menguasai kelas ya Bu ya. Iya betul Pak, pada saat mungkin materi beda sama diskusi dan pada saat presentasi anak juga Oke. gitu misalnya. Jadi mungkin saya butuh banyak latihan juga di penguasaan kelas. Ada lagi mungkin Bu, tadi kan pembelajaran berdiferensiasi, KSE, penguasaan kelas, mungkin ada lagi?
strategi pembelajaran juga. Strategi variasi Variasi, pembelajaran ya, ya, biar anak lebih lebih semangat, seneng, betul. dia antusias Iya, gitu ya. Dan termasuk- juga tersampaikan materinya kepada anak. Oke. Termasuk sih saya juga pengen ngembangin ini sih Pak, metode ice breakingnya mungkin Ice lebih breaking, variatif. good, iya. Setiap kayak pertemuan mungkin beda-beda. Iya. Jadi Harus sering nonton ini. Iya, iya sering banyak sharing, Iya. nonton, latihan gitu Pak. Baik. Di situ Pak. Kemudian Bu Dita setelah melakukan supervisi akademik kemarin, apa nih atau bagaimana perasaan Bu Dita nih setelah kita kemarin melaksanakan supervisi akademik? Perasaan saya sih alhamdulillah lega gitu ya lega Pak ya? ya. Maksudnya Karena udah selesai. udah selesai ya Ya, supervisinya. Iya. Terus juga saya merasa senang juga sih Pak sebenarnya bisa banyak sharing, terus abis itu juga bisa akhirnya menemukan hal-hal baru ya, kayak misalnya saya juga sedikit belajar tadi bagaimana cara mindfulness gitu, iya. terus habis itu banyak lah Pak belajar tentang KSE, berdiferensiasi juga gitu Pak, strategi pembelajaran. Karena belajar itu gitu. sepanjang hayat ya Bu. Iya betul Iya. Pak, jadi sedikit-sedikit mengenal kurikulum Merdeka lebih dalam lagi gitu ya Pak. Betul. Karena kurikulum itu kan suatu hal perubahan yang memang harus dilakukan Bu ya. Iya, ke arah yang lebih positif dan lebih maju gitu ya Pak. Benar banget Bu. Kemudian apa yang Ibu temukan dari supervisi akademik kemarin? Temuan-temuannya apa nih gitu? Temuan-temuannya tadi Pak mungkin lebih ke arah saya akhirnya punya pembelajaran baru atau mungkin tantangan juga. Tantangan bahwa saya harus bisa mengembangkan tadi KSE, habis itu juga pembelajaran yang berdiferensiasi, strategi pembelajaran yang beragam gitu Pak. Dan mungkin tadi ya Pak butuh latihan lagi. Saya menemukan juga feedback dan evaluasi bagi diri saya juga sih Pak sebenarnya apa yang harus ditingkatkan lagi, semakin ditingkatkan, habis itu yang semakin harus divariasiin tuh apa aja seperti itu Pak. Baik Bu Dita, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan percakapan hari ini. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darusman, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan pasca observasi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dita Hirama, dan juga nanti akan diberikan penguatan oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Astuti Nirmala, SSI MPD. Gitu Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Momon. Ya, jadi pada sore hari ini sama-sama kita lakukan proses wawancara hasil pasca observasi supervisi akademik yang sudah dibawakan ya. Mungkin yang pertama dari Bu Dita sendiri kira-kira bisa merefleksikan apa yang kira-kira dari supervisi Pak Momon hasil observasinya apa yang Bu Dita ingat dan disampaikan? Dari hasil observasi Pak Momon memberikan beberapa feedback ke saya, yaitu untuk pada saat penguasaan kelasnya mungkin lebih diperbaiki lagi, lebih menguasai kelas, lalu juga ada strategi pembelajaran yang lebih bervariasi gitu supaya anak-anaknya juga lebih fokus belajarnya, lalu juga menampung minat bakat anak yang banyak, termasuk juga berdiferensiasi. Ya. Jadi kalau diperhatikan dari proses pembelajaran di atas ya Pak Mon ya, dengan observernya adalah Pak Mon sendiri, ya itu dinilai penguasaan Bu Dita sudah cukup baik, ya dengan runtutan materi juga sudah tersampaikan. Itu hanya memang yang pertama dari orientasi kepada siswa. Ya, itu kurang terekspor. Jadi siswa ditanya satu-satu gitu, apa yang dia rasakan, itu dipaksa untuk mereka bicara gitu. Jadi guru wajib mengkonfirmasi Pak Mon, kita dari situ. Jadi
apa yang kamu ini kan. Nah, siswa diminta untuk masing-masing bicara. Sama seperti hal ini. Jadi kalau seandainya Bu Dita yang disampaikan tadi tentang mindfulness sama KSE ya, KSE-nya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal media teknologi, Bu Dita sudah mampu menggunakan teknologi yang variatif, ya, strategi pembelajaran yang sudah bagus dan inovasinya juga improvisasinya udah berjalan. Itu hanya pas pada saat penilaian, ya, penilaian itu yang pertama refleksi dari anak, gitu, refleksi dari anak, kemudian juga hasil assessment mungkin yang belum terpaparkan dengan detail, seperti itu. Kemudian untuk Pak Momon sendiri pas pada saat PI 3 ini, ya, ini adalah tentang proses pengambilan keputusan, ya Pak Momon. Jadi PI 5 ini Pak Momon diminta untuk, ya, bagaimana mengambil dilema etika proses pengambilan keputusan, ya, ini sudah dijelaskan, direfleksikan oleh Pak Momon sendiri, ya, dari beberapa aspek, ya. Jadi bagaimana Pak Momon mampu mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin itu bisa berdasarkan dari poin apa aja, Pak Momon bisa diceritakan? Ya. Untuk membuat sebuah keputusan itu, yang pertama dilihat dulu dari 3 ya Bu ya. Iya. 3, yaitu keputusan itu harus berpihak pada murid. Iya. Keputusan itu harus bertanggung jawab dan juga keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Kemudian paradigmanya ya Bu ya, diperhatikan juga paradigma pengambilan keputusan, apakah individu terhadap kelompok atau sebagainya. Nah, kemudian juga harus melalui langkah-langkah pengambilan keputusan begitu. Nah, di sini ada 9 tahapan pengambilan keputusan, sehingga kalau melalui tahapan-tahapan itu keputusan tersebut bisa lah gitu ya Bu, bisa diterima, walaupun memang semua keputusan tidak ada yang bisa diterima oleh semuanya gitu, pasti ada yang menerima dan ada juga yang menolak lah gitu ya Bu ya. Iya, jadi pada intinya, ya, setiap keputusan yang diambil dalam dilema yang dihadapi tetap memperhatikan apa aja tadi Pak Mon? Ya. 3 aspek. 3 aspek. Kita harus berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan juga harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, sip. Ya, itu udah penguasaan. Kemudian yang kedua, Pak Mon, refleksi yang memang harus disampaikan ini, program apa yang Pak Mon bisa berikan, ya, untuk berpihak pada atau berdampak pada murid. Nah, baik. Itu ya. Baik, untuk program Bu, kebetulan saya di sini dari tahun 2021 Bu sudah orientasi dilatih oleh pemerintah. Waktu itu saya menjadi fasilitator untuk anti bullying Bu. Ya. Nah, dan itu sangat linear dengan keadaan saat ini, 3 dosa besar pendidikan Bu. Nah, akhirnya terbersit lagi Bu saat ini gitu. Jadi saya di sini mungkin nanti beserta dengan beberapa murid yang kebetulan menjadi agen perubahan, dan di sini juga sudah saya lampirkan sertifikat-sertifikatnya untuk program yang ingin saya buat gitu ya Bu ya, dan saya akan susun, yaitu smiling Bu. Smiling itu tersenyum ya. Nah, tersenyum itu artinya semantik melawan bullying. Bullying itu memang tidak bisa langsung dilihat secara kasat mata, tapi pasti ada kasus-kasus seperti gunung es itu Bu. Akhirnya dengan program ini akan kami identifikasi, kami data, karena memang ada saja ya Bu Dita mengenai kasus-kasus bullying, walaupun memang tidak di-up ya Bu ya, pasti ada gitu. Jadi program yang insya Allah akan saya prakarsa ini adalah smiling. Semantik melawan bullying. Iya, gitu Bu. Iya, semantik melawan bullying dengan smiling. Iya. Jadi mungkin Pak Momon bisa ceritakan, bisa ditampilkan ya sebagai ini sertifikat apa aja ya bisa ditunjukkan kepada. Yang ini adalah sertifikat dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bu. Ini saya sebagai fasilitator. Ya. Nah, ini kemudian ini
juga sebagai, saya sering ikut Bu di silaturahmi Merdeka Belajar, karena di situ karena ada grupnya di sini. Kalau misalnya ada kegiatan ini selalu ada dan saya selalu ikut gitu. Dan alhamdulillah ada sertifikat, dan di sini juga yang terbaru adalah mengikuti waktu itu kegiatan Zoom ya Bu ya, mengenai pendidikan berkualitas tanpa kekerasan melalui Permendikbudristek PPKSP. Ya. Selanjutnya anak-anak juga ada sertifikat ini para agen perubahannya Bu. Ya, berarti gitu. Untuk mengantisipasi itu semua ya Pak Mon udah membuat sebuah ini di mana siswanya juga udah terlibat aktif di dalamnya. Nah, ini sesuai dengan nanti agenda kita ke depan di PI 6 ya. Pak Momon nanti akan membuat dokumentasi ya, di mana komunitas praktis ini nanti akan menggarap smiling tadi gitu. Jadi Pak Momon paparkan programnya, kemudian buat dokumentasi seperti ini, terutama pada foto-foto aja gitu. Baik itu ada unsur kepala sekolah gitu dan lain sebagainya, komunitas praktis yang ada gitu. Kalau seandainya bisa dilibatkan siswanya akan lebih baik lagi gitu. Jadi semua elemen itu ada. Sebelumnya ada pengisian kuesioner, Mamon, pengisian kuesioner 360 derajat, itu persiapan di sebelum PI 6, gitu. Jadi ini sudah merupakan program perwakilan pada yang berdampak pada murid, ya. Jadi smiling ini ikonnya. Nah ini yang sebenarnya yang saya minta bahwa branding ini bisa membawa pengaruh yang baik ketika mengingat semantik, ya. Itu smiling adalah suatu program yang memang bisa diingat gitu, branding seperti itu tanpa adanya bullying itu akan lebih gitu ya. Kemudian Pak Momon selanjutnya untuk tadi menceritakan komunitas praktis. Nah kira-kira apa kesiapan dari Pak Momon untuk terutama pada pengelolaan aset ya. Nah, aset sekolah, nah itu sudah ada atau bagaimana Pak Mon, bisa diceritakan sedikit? Baik Bu. Ya. Untuk komunitas praktisi di sini sudah di SK-kan dan memang komunitas praktisi ini sudah jalan, tetapi memang kalau secara itu sih belum maksimal ya Bu ya. Karena memang setiap anggota komunitas masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Adapun kegiatan yang sudah berjalan atau sedang disiapkan itu untuk kegiatan bulan bahasa, itu untuk literasinya Ibu ya. Kita mencanangkan 1000 puisi Bu. Nah, insya Allah tanggal 27 Oktober kita akan membuat memperingati bulan bahasa. Kemudian apa sih kegiatan yang lainnya? Kegiatan yang lainnya juga banyak. Kemarin itu saya beserta dengan teman-teman sedang menyusun Bu, namanya kesepakatan sekolah. Ya, nah kesepakatan sekolah itu menjadi bahan saya juga untuk PI 7 nanti akan dibundel Bu setiap kelasnya, sehingga akan menjadi sebuah kebanggaan lah buat sekolah bahwa kita sudah punya kesepakatan sekolah. Itu bottom up Bu, jadi dari setiap kelas kemudian diolah sedemikian rupa dibuat menjadi sebuah kesepakatan sekolah, dan yang menandatangani itu bukan hanya siswa Bu, tetapi dengan orang tua. Siswa dan orang tua mengetahui bahwa kegiatan ini sudah disosialisasikan dan orang tua tahu. Nah itu untuk kegiatan dari praktisi pembelajar gitu ya Bu ya. Dan yang lain-lainnya ya insya Allah sih Bu, yang lainnya sedang bertahap lah, sedang dilakukan gitu. Jadi pas pada saat proses PI 6 ini, termasuk Bu Dita sebagai rekan sejawat Pak Momon, ya, ini mampu merefleksikan tadi, ya, menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian melihat hasil observasi pembelajaran dengan semua rangkaian wawancaranya, ya. Jadi diharapkan bisa memberikan sebuah pengimbasan yang positif, ya, dan terus berkelanjutan. Jadi tidak hanya pas pada saat proses pendampingan, tapi bisa continue dan berkesinambungan. Jadi itu Pak Mun ya. Adapun mengenai aset Pak Bu, itu sudah disusun, sudah didata Bu mengenai aset. Nah, sudah ada di. Nah itu tadi komunitas praktis kan. Komunitas praktis juga dilibatkan dalam hal itu. Nah iya maksudnya. Jadi kalau di sini saya harus melihat itu aset dari. Yang ini Bu. Mana?
Oh, ini dia. Oh iya ini. Ya, modal manusia politik. Nah, pemetaan aset. Iya. Nah, ini apa namanya? Nah, program-program ini kan udah jelas ya. Iya. Ini yang saya minta. Jadi tinggal pendokumentasian Pak Mon, desiminasi ini ya kepada tadi komunitas praktis aja. Iya. Gitu. Itu ini udah lengkap banget. Nah, ya ini kemarin yang dibahas di itu juga. Ya. Bahas Ini yang notulen yang sudah yang sudah ditandatangani, Iya. ya. Dan ini para praktisinya juga Nah, sudah iya. ada. Ya, jadi tinggal dokumentasinya aja, ini mah udah matang. Dokumentasinya ada di Dokumentasi ini ya. pengambilan ininya ada. Mana? Pada saat hari Senin. Oh ini, ya Itu udah. pada Ini saat udah. pendataan aset modal sekolah di situ. Ya udah ini berarti nanti yang udah jadi, Pak Mon. Itu tapi ini nanti penagihan pas pada saat P6. P6 ya, gitu, ya. Jadi saya berikan closing Pak Mon ya. Untuk PI 5 ini ya semua tagihan dan semua bentuk apa namanya pendampingan sudah status selesai status selesai dituntaskan. Jadi tidak ada yang kurang dari tagihan Pak Momon. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti pas di Loka 6 ya, pas di Loka 5 besok dan pendampingan 5 ini semua hanya tinggal di pendokumentasian aja berupa penagihan karena udah selesai. Sudah. Gitu ya. Gitu Pak Momon. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Has. Semua. Terima kasih Bu Dita. Ya.